Oke. Ya, ala sirati mustaqim. Nabi Muhammad itu berada di jalan yang lurus. Iya, saya Nah, paham, siratal Bapak. ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Dan bukan jalannya orang yang engkau murkai. Maghdub siapa dia? Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai? Orang Yahudi itu tahu kebenaran tetapi tidak mengakuinya, tidak mau mengikutinya. Ghairil maghdub, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Orang Kristen. Tidak ada perintah dia jalankan. Orang Yahudi ada perintah tidak dijalankan. Orang Kristen nggak ada perintah dijalankan. Nggak ada perintah menyembah Yesus, dia nyembah Yesus. Nah, itu. Jadi kenapa kita ihdinas siratal mustaqim? Supaya kita tetap ada di dalam Islam. Begitu, Bos. Keprok atuh, jangan lupa tetap layar teman-teman. Oke, menarik sekali, sangat baik dan sangat bagus. Saya mendengarkan narasi-narasi lawan saya yang dua orang, April dan Bible, yang mengatakan yang menyesatkan itu adalah setan dan iblis, betul? Betul? Iya. Saya mau membantah kalau memang iblis yang menyesatkan, berarti Allah yang kalian sembah itu bisa menyesatkan nggak? Allah itu di dalam Quran itu dia menyesatkan bukan tanpa sebab. Ada sebabnya. Coba dulu, Allah itu bisa menyesatkan nggak? Mengizinkan terjadi gini loh ya, di dalam Al-Quran itu. Bentar-bentar saya jawab. Oke, saya jawab. Ya sama di Bible juga Tuhanmu menyesatkan. Kenapa rupanya? Nanti saya kasih ayatnya kalau mau. Oke, saya baca Al-Quran Ibrahim ayat 4. Saya baca. Maka Allah menyesatkan siapa yang ya, betul. Betul? Betul. Berarti Allah menghendaki Allah bisa menyesatkan nggak? Gini, saya jawab, jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Jadi gini. Maksud ini kenapa ini mau dijawab kayak begini? Sama Tuhanmu juga menyesatkan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 15 itu Tuhanmu mengirim roh penyesat. Kenapa rupanya? Jadi gini loh. Maksudnya itu apa? Allah itu menyesatkan di situ, membiarkan dia sesat. Setelah dia diberi petunjuk, tetapi dia tidak mau mengikutinya, maka Allah membiarkan itu sesat. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa disesatkan tanpa seizin Allah. Dan tidak ada seorang pun bisa mendapat petunjuk tanpa seizin Allah. Konteksnya seperti itu. Ya, Allah itu menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maksudnya apa? Orang-orang yang sesat itu hanya atas izin Allah dia bisa menjadi sesat. Atas izin Allah pula dia bisa mendapat petunjuk. Konteksnya di situ. Bukan berarti Allah itu menyesatkan tanpa sebab. Nggak kayak Tuhanmu tiba-tiba disesatkan aja. Orang nggak ada salah apa-apa disesatkan aja. Betul. Itu bedanya di situ. Kalau Allah itu membiarkan orang itu tersesat, ada sebabnya. Sebabnya apa? Dia diberi petunjuk tetapi dia tidak mengikutinya. Makanya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6 alladzina innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirum la yu'minun. Orang-orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati hatinya. Dengar baik-baik. Saya mau membantah dalil Anda. Saya mengamati narasi saudara dari awal dan sampai sekarang. Anda tidak konsisten. Kok tidak konsisten? Dengar dulu. Saya tunjukkan di mana ketidakkonsistenan narasi saudara. Ya, saya tunjukkan di mana ketidakkonsistenan narasi saudara. Awalnya tadi Anda menyatakan bahwa orang atau yang menyesatkan itu adalah iblis dan setan. Itu yang pertama. Tetapi ketika saya menanyakan kepada saudara, apakah Allah saudara itu bisa menyesatkan? Anda menjawab tadi tidak bisa. Tetapi ketika saya menunjukkan ayat bahwa Allah yang kalian sembah itu bisa menyesatkan, tetapi Anda sekarang mengatakan dia bisa menyesatkan dengan seizin. Berarti tidak konsisten dong. Tidak sinkron. Pade, buka data Bible saja Pade, biar nggak ngeyel Pade. Iya, siap. Pakai Bible saja. Oke, jadi gini. Dia tidak paham yang kita maksud. Padahal sudah saya diam dulu, gantian dong. Dia tidak paham yang sudah saya terangkan. Yang saya maksud itu tadi, ya,
Apa? Iblis itu bisa menyesatkan atas izin Allah. Gitu loh. Atas izin Allah, karena manusia itu berada di bawah kekuasaan Allah. Dia bisa tersesat kalau ada izin dari Allah. Dia bisa mendapat petunjuk kalau dapat izin dari Allah. Hal itu juga yang tertulis di dalam kitab Anda di dalam 2 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Berarti Tuhanmu juga menyesatkan. Nah, ini apa sebabnya ini si Saul ini disesatkan nih? Tanpa sebab kenapa disesatkan? Kalau di dalam Islam orang-orang yang disesatkan adalah orang yang sudah diberi petunjuk tetapi tidak mau menerimanya. Itu yang dibiarkan sesat oleh Allah. Begitu. Baik, izin sedikit saya masuk host. Saya bisa dibesarin sedikit host supaya kita tahu ya, yang menyesatkan itu iblis atau Allah. Silakan host, izin dibesarin. Oke, silakan. 2 Tesalonika 2:11, dan itulah sebabnya Yesus mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Fix? Bah, Yesus penyesat toh. Oke. Bah, Saudara pelopor, ternyata Yesus yang menyesatkan. tapi dengar baik. Demi dulu. Oke, gini ya, saya tanggapi. Saudara, saya tadi berdialog sama Bible, ya. Bible mengatakan dari awal tidak ada kata izin di sana, tetapi dia berusaha menegaskan kepada saya bahwa pribadi atau orang yang menyesatkan itu adalah iblis atau Lucifer. Tidak ada di dalam diri Allah. Dan dia meyakinkan lagi, saya mempertanyakan kepada dia, apakah Allah itu bisa menyesatkan? Dan dia menegaskan lagi bahwa Allah itu tidak menyesatkan. Tetapi ketika saya menunjukkan dalil bahwa Allah di dalam Al-Quran bisa menyesatkan, maka Omong apa? Udah dijawab dari tadi. Sudah saya jawab. Allah itu bukan Allah itu tidak semata-mata menyesatkan atau menyesatkan itu tanpa sebab, enggak. Orang itu sudah diberi petunjuk tetapi dia tidak mau mengikutinya, itulah yang disesatkan. Apa maksudnya disesatkan di situ? Dibiarkan dia tersesat atau Allah mengizinkan orang itu tersesat. Maka berarti Allah menyesatkan itu bukan apa sebagaimana iblis yang ada di sebagaimana Tuhanmu yang ada di mana 2 Tesalonika itu Tuhan mendatangkan kesesatan. Allah nggak pernah mendatangkan kesesatan. Tetapi orang itu sendiri yang tersesat. Bedanya di situ. Begini Babel. Saya hanya mengajukan pertanyaan saya, jawab sekarang dengan jujur, ya dan tidak. Berarti ketika saudara menarasikan Allah mengizinkan penyesatan, berarti sudah dijawab dari tadi. Bentar dulu. Berarti hanya satu pertanyaan, jawab dengan jujur. Berarti di dalam diri Allah, berarti dia bisa menyesatkan. Apakah berarti atas izinnya? Dia ada sebab enggak? Ada sebab enggak? Saya tanya, ada sebab enggak? Iya, itu masa sebab. Ada sebab tidak? Jawab. Itu sebab dan akibat itu. Iya, ada sebab enggak? Ketika Tuhan membiarkan orang tersesat itu ada sebabnya enggak? Iya, ada sebabnya. Nah, kalau di Islam itu ada sebabnya. Kalau di Bible tidak. Tiba-tiba manusia disesatkan gitu aja. Kenapa kamu nggak protes dengan kitabmu? Saya mau fokus saja. Ketika bentar ya uduhu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Bentar ya uduhu. Pade salah. Ingat ya, Tuhan di perjanjian baru itu adalah Yesus. Jadi di sini dan itulah sebabnya Yesus mendatangkan kesesatan atas mereka. Jadi Yesus ini yang mendatangkan kesesatan. Gimana ya? Saya gimana? Saya hanya mau tanya satu hal aja. Apakah itu nanti alasan saudara itu karena sebab dan akibat? Saya mau pengen tanya, apakah Allah bisa menyesatkan? Jawab A, ya. B, tidak. Allah mengizinkan terjadinya penyesatan. Sekarang pertanyaan balik. Apakah Tuhanmu bisa menyesatkan? Jawab. Ayo, jawab gantian.
Tuhanmu bisa menyesatkan enggak? Saya mau fokus dengan iman Anda. Saya mau Tuhanmu bisa fokus menyesatkan dengan enggak? iman Anda. Gini. Kenapa ketika dikasih pertanyaan balik Anda muter-muter? Ayo, Tuhanmu bisa menyesatkan enggak? Oke, saya menjawab ya. Jawab. Oke, saya menjawab. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Artinya begini, saudara, kenapa orang disesatkan oleh Allah? Karena mereka menggunakan pengetahuan hikmat mereka berdasarkan logika. Makanya Tuhan mengatakan, janganlah engkau bersetia. Iya, berarti Tuhanmu bisa menyesatkan kan? Ya kalau orang bersandar dengan logika, kalau orang bersandar dengan logika, maka kesesatan itu itu juga yang menjadi jawaban saya. Kenapa ketika jadi saya sekarang suruh nerima jawabanmu. Jangan pakai logika. Ketika kita bersandar enggak, sekarang apakah saya harus terima jawabanmu? Begini, kesesatan begitu. Nah, gimana? Saya jawab kepada saya tanya. Padahal sudah dari tadi, ya. Padahal sudah dari tadi saya jawab bahwa Tuhan itu menyesatkan ada penyebab. Oke, ya. Oke, tunjukkan kepada saya di mana dalil atas seizin Allah. Di mana? Ya ampun, masih nanya juga. Dalilnya mana? Ada dalam Quran. Bentar, saya carikan. Bentar. Biar saya yang bacakan, Pak D. Iya, silakan. Jangan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Shadaqallahul adzim. Sudah? Ada artinya apa? Selain daripada Allah, tidak ada yang memberi manfaat. Selain daripada Allah, tidak ada yang memberikan mudarat. Artinya, jika ada sesuatu yang bisa menyesatkan, itu tentunya atas izin Allah. Dan jika ada sesuatu yang bisa memberikan jalan yang lurus, itu biidznillah semuanya. Kemana kata izin di situ? Loh, biidznillah itu apa? Bismillah itu atas izin Allah. Oke. Gimana sih? Saya baca dalilnya mana? Saya tunjukkan dalilnya di mana? Terdapat di mana? Ayat kursi. Dibaca loh. Sudahlah, Pak Yaudu. Mau cari apa toh? Nah, ya. diprotes Kristen loh, diprotes Kristen loh. Ketika saya bernarasi, bro, saya ada dalil. Kenapa saya mengatakan janganlah pakai logika, jangan pakai algoritma. Itu dalil tadi itu. Dia Gini. pakai dalil itu gimana sih? Saya pakai dalil saya dalam bernarasi. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Dia mengatakan berbunyi di sana. Percayalah kepada Tuhan dan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Artinya di situ ketika kita menggunakan akal hikmat kita, maka kita akan sesat dan tidak menemukan Mana hikmat di situ? Nggak ada hikmat. Jangan ditambah-tambah. Ya, pengetahuan itu kan merupakan juga hikmat lah, bro. Jangan ditambah-tambah. Ya, oke. Pengetahuan, pengertianmu, ya bersandar dengan pengertianmu. Pengertian itu kan akal berpikir, betul? Nah, sekarang tunjukkan mana dalil saudara, mana? Tunjukkan, saya baca di sini dan saya mau pengen cari di sini, mana dalilnya? Ayat kursi ya, saya cari ayat kursi. Cari mandalladzi itu ketika dia bawa Amsal 3 ayat 5 itu bunuh diri itu. bunuh diri. Bunuh diri dia. Kamu menuhankan Yesus itu atas perintah siapa? Kalau pengertianmu sendiri ya berarti kamu nabrak Amsal 3 ayat 5. Bunuh diri sebenarnya kau kalau bawa ayat itu. Coba kau menuhankan Yesus itu atas perintah siapa? Ya, Tertulis di mana? Kalau tidak atas pengertianmu sendiri.
Nah, itu nabrak Amsal 3 ayat 5 kau. Oke, saya baca ayat kursi. Saya baca artinya begini. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Nah, tanpa izinnya kan? Tanpa izinnya kan? Konteksnya di sini memberi syafaat, bro. Mana Lanjut, kata menyesatkan bacanya lanjut. Ini menyesatkan atas izin menyesatkan. Mana ini konteksnya adalah syafaat. Tidak ada yang bersyafaat atas seizin Allah, betul? Bukan menyesatkan. Yang di bawah itu penonton yang 800-900 orang itu semuanya sudah paham bahwasanya yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat itu hanya atas izin Allah. Oke. Itu berarti, maksudnya. Oke. Berarti Allah bisa Seperti yang dijelaskan oleh Pak D tadi. Berarti pertanyaan Allah bisa menyesatkan nggak? Iya, Yesus bisa. tidak. Yesus Ya, bisa, Yesus bisa menyesatkan. Kan ada dalilnya toh, dan itulah sebabnya Yesus mendatangkan kesesatan atas Jauh mereka dari pertanyaan yang saya. menyebabkan mereka percaya akan dusta. Tuhan di perjanjian lama kan Yesus toh, bukan di HWH toh. Saya gini ya, Nah, saya bingung gini sendiri lagi. dengan saudara-saudara saya ini. Kenapa saya bingung? Udah bingung sendiri, nggak usah saya ditanya lagi, menjawab Pak. iman saya berdasarkan. Bingung, kami nggak bingung. Bingung itu urusanmu Coba lah. dengar dulu. Saya begini, ketika saya Masalahmu itu. Aduh, ya Allah. Masalahmu itu. Ketika saya menjelaskan iman saya berdasarkan perjanjian lama, maka ketika Anda menyatakan, itu bukan kitab Anda. Tetapi ketika Anda membantah dalil saya, Anda menggunakan perjanjian lama. Anda mengatakan itu kitab Anda. Mana yang benar ini? Perjanjian lama itu kitab saya. Ya apa kitab saya? udah, diam. Kamu diam. Izinkan ini saya ada ngomong, dua jangan suatu- dipotong. Izinkan saya ngomong, jangan Oke, dipotong. saya minta klarifikasi sekarang. Ya, Kitab izinkan perjanjian saya lama itu ngomong, kitab jangan kami apa tidak? dipotong. Jangan Coba dipotong. pengakuan Kalau saudara dulu. kita berdiskusi dengan orang Hindu, tentu kita membahas Al-Quran dan kitabnya orang Hindu. Oke. Kalau kita berdiskusi dengan orang Konghucu, tentu kita membahas Al-Quran dengan kitabnya orang Konghucu. Kamu Oke. paham maksud saya? Oke, berarti sekarang saya minta persetujuan kepada Anda. Berarti perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah kitab orang Kristen, betul? Loh, perjanjian lama Tanak itu kitabnya orang Yahudi. Oke. Kitabnya orang Kristen itu perjanjian baru, Oke. Biblos. Oke, berarti Anda tidak, kalau membantah saya berarti tidak memakai perjanjian lama. Perjanjian lama milik orang Yahudi, perjanjian baru miliknya orang Kristen. Saya paham, tetapi saya yang Apalagi? yang tidak saya paham di sini, ketika Anda membantah saya memakai ayat dalil perjanjian lama, tetapi ketika saya juga menjelaskan iman Anda, saudara mengatakan, itu kitab orang Yahudi. Lah mana yang benar? Nah, saya mau pengen persetujuan, berarti perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah milik punya orang Kristen, betul? Perjanjian lama milik orang Yahudi, perjanjian baru Biblos itu milik orang Kristen. Berarti ya udah tadi tidak dengar saya punya penjelasan. Berarti oke. Saya begini saudara. Di sisi lain ketika kalian mengatakan Apa Anda mau mengakui kitabnya Yahudi itu kitabmu gitu? Punya malu lah sedikit kau. Kitab orang kau aku. Gimana sih? Kayaknya Itu kita kitabnya udah debat kusir Yahudi ini. yang kami imani gitu seharusnya. Oke, saya Jangan kau aku. jam 5 bro, Inspirasi saya ini mau sudah debat balik dulu kusir, ya. kita lebih baik diskusi yang konstruktif saja kalau begitu. Betul. Kembali ke yang tadi. Pak Yaudu tadi sudah paham apa belum? Dia nggak paham-paham, ya memang gitu. Dari 5 bulan yang lalu tetap aja gitu. Beliau tadi itu tujuannya itu mau membuktikan dalilnya bahwa Bung Andreas ini sudah salah jalan. Bukan Mbak, bukan Pong, susi teh sampo. Jadi Pak Yaudu itu dia menyerang terus, lupa gawangnya. Begitu loh. Oh,
Itu. Nggak Dia taunya tidak Tuhannya tahu. sendiri menyesatkan. Iya, ternyata Yesus sendiri menyesatkan. Itulah. Tuhanku juga itu Om Bible. Seharusnya dia malu kalau dia memakai cara saya. Kan saya tadi mengatakan bahwa Allah itu menyesatkan itu, ya, itu ada sebabnya. Yaitu orang-orang yang sudah diberi petunjuk tetapi dia tidak mau mengikuti, dibiarkan sesat. Nah, dia ketika saya tanya soal Bibelnya, jawabnya sama seperti jawaban saya. Kok nggak malu sih? Karena dia belum mungkin lupa atau belum membaca yang 2 Tesalonika 2 ayat berapa tadi itu. 11. Makanya dia mau menyerang itu padahal di Alkitab juga ada. Nah, seharusnya kalau alasannya itu sama, ya kan, seperti saya, ya jangan ditanyain terus karena posisinya sama. Gitu loh. Standarnya sama. Standarnya sama, ngapain dia ngejer? Aduh, Jadi begitulah Pak Pong, teman-teman Kristen ini asik menyerang, tapi dia lupa gawang. Harusnya dia menyerang, ada penjaga gawang. Kan Sak gitu. gawang-gawangnya robek. Gawang-gawangnya robek. Ini Pak De, ada saudara saya yang kemungkinan nih Pak De, kemungkinan bakal login ini Pak De, bro admin ini Pak De. Amin, ya Allah. Monggo Pak De. Kemudian ini juga apa De? kalau bro admin ini kita sudah sama-sama tahu, dia udah tahu Islam itu udah tahu dia, bahkan udah paham banget. Itu Karena loh, saya Pak De, pernah Pak De. menyaksikan beliau itu meluruskan pemahaman orang Kristen yang salah terhadap Islam. Pernah saya saksikan itu. Ya, Pak De, tapi Pak De. ya namanya kembali lagi kepada hidayah. Tinggal nunggu hidayah aja bro admin ini. Loh, bukan nunggu hidayah. Hidayah itu sudah ada Pak De. Cuma dia mau ambil apa tidak, itu Nah, masalahnya. itu dia. Betul. Katanya baru Taufik. Hah? Katanya baru Taufik dulu. Bah, banyak alasan kali loh. Andrea saja diskusi 1 bulan langsung login dia. Oh iya tuh, aku baru tahu. Beliau nih mantan Katolik, bro admin. Ya itu, aku tuh dari tadi mau tanya, soalnya dia kan namanya pakai nama Andreas. Itu udah. Nah, ya, Lanjut aja. silakan nanya. Komunikasi lanjut. Hati-hati, salah tanya ada Bibel berjalan di sini. Kena kau nanti. Bukan lah, terus kan tadi nyambung sama Pak siapa tadi namanya itu yang barusan keluar. Terus sampai panjang pembicaraannya, cuman dia sendiri pertanyaannya belum apa klimaks. Maksudnya itu kan secara aktif atau tidak, intinya di situ. Secara aktif menyesatkan atau tidak. Kalau jawabannya Pak Sugi kan memberikan izin, artinya tidak secara aktif. Jadi penolakan si orang tersebut dibiarkan, itu yang dimaksud. Cuman tadi nggak klimaks. Dan ini nyambung ke Bang Andreas nih. Tadi udah sampai di mana? Aku juga terus tak tinggal. Ya kalau kita lihat asbabun nuzulnya itu apa? Kenapa orang itu dibiarkan sesat gitu? Karena sudah diberi petunjuk berulang kali, tetapi mereka tetap menolak. Makanya kalau kita lihat di dalam surah An-Nahl ayat 16 ya kalau nggak salah ya, Allah itu kalau Allah itu mau mampu menjadikan seluruh manusia itu untuk beriman. Nah itu di dalam surah An-Nahl seingat saya ya. Bentar, surah An-Nahl ayat 16 ya. Bentar. An-Nahl ini dia. Surah An-Nahl 100 An-Nahl ayat 16. Benar. Mana sih? Ini bentar. An-Nahl 93. Maaf salah. Jadi di sini walau sya'allahu laja'alakum ummatau wahidatau walaki yudillu mayyasa wa yahdi mayyasa walatus aluna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah itu dia ayatnya, dari tadi saya tahu tapi ku biarin aja.
muter-muter aja si siapa ya tuh. Biarin aja. Jadi gitu bro admin, ada sebab musababnya. Tidak ada tiba-tiba Allah itu menyesatkan orang, itu dolim namanya, tanpa ada sebab musabab. Sama seperti halnya kita punya anak ini bandel sekali, sudah kita larang jangan keluar malam, jangan ngerokok, jangan begini, jangan, tapi bandel, ya udah mau jadi apa kayak lo sono. Nah ibaratnya seperti itulah. Iya Pak Sugi, sepakat saya. Ya wong di Kristen kan juga ada sebenarnya, di teologinya sendiri kan ada. Memang artinya ini tidak berarti bahwa Tuhan secara aktif menyesatkan orang, enggak begitu. Betul. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka yang memilih untuk menolak kebenaran untuk mengalami akibatnya sendiri dari pilihannya sendiri gitu loh. Nah, izin yang seperti ini dari sisi pemahaman orang Kristen itu memang berbeda cara tangkapnya. Kalau dari Basuki kan sudah clear segala sesuatu berdasarkan izin. Iya. Ya, saya setuju bro admin itu. Jadi memang Begitu. konteksnya tadi Perspektif. secara aktif atau tidak itu sebenarnya yang jadi pertanyaan. Cuman tadi mungkin muter-muter nggak ketemu ke situnya. Ya dia maunya cuma nyerang aja, nggak mau terima jawaban orang. Akhirnya jawabannya dipakai juga sama dia, kan aneh. Om Baibel, permisi. Boleh tanya nggak? Boleh. Kalau Om Baibel ini dari Jawa tinggal di Palopo ya? Di Trans? Atau memang di Salah, Jawa? saya tinggal di Riau. Riau, oh iya. Iya, Aku cuma tahu. Saya di Palopo yang ada di layar lebar. Nah, itu Bang Palopo itu. Aku Iya, tanya iya, ke iya. Bang Andreas dong, izin dong. Nah, silakan Bro Admin. Bang, izin ya, aku soalnya baru lihat nih. Aku kan udah lama juga nih nggak masuk ya. Terus aku ketemu, lihat, ada yang baru nih Bang Andreas. Jadi dulunya dari Katolik ya Bang? Iya, saya dulunya dari Katolik. Udah lama. Maksudnya memeluk Islam sudah lama. Enggak, baru aja kok. Saya baru mau. Seminggu. Wah. Aduh, baru seminggu. Luar biasa ya. Boleh tahu dong satu aja alasannya apa gitu. Aku juga penasaran biar yang di bawah juga denger. Nggak apa-apa ya, sorry ya, tanya ya. Iya, nggak apa-apa. Saya agak flashback dulu ya. Dulu waktu saya di SMP itu, saya punya teman sekelas kan, namanya Disa. Cewek dia itu. Saya pikir kebanyakan umur itu, iya Pak. Ya lanjut. Saya ngomong sama istri. Sorry. Saya pikir hanya orang-orang tua saja yang akan cepat dipanggil sama Tuhan. Dalam artian saya dulu belum sadar kalau misalnya umur kita itu sependek yang maksud saya nggak sependek yang sorry saya